Halo semua, kita bertemu lagi pada materi pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Nah, berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 1. Gerak endonom atau autonom atau gerak spontan. Ini adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak siklosis pada tanaman Hydrilla verticillata. Nah, perhatikan. Jadi, ini adalah gambar sel ya, sel Hydrilla. Di dalamnya ada sitoplasma. Jadi, dia bergerak. Sitoplasmanya bergerak di dalam sel, bukan karena faktor luar, tapi karena rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Ini diperhatikan ya. Sitoplasma itu kan cairan sel ya. Nih, lebih jelas gerakannya. Ini namanya siklosis. Ini diamati menggunakan mikroskop ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama tadi adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena perubahan kadar air. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan sehingga bijinya terlempar. Ini tanaman saga. Jadi, kalau kadar air pada buah semakin habis, pecah sendiri, mau bijinya jadi terlempar. Yang kedua, terbukanya kotak spora pada tumbuhan paku untuk mengeluarkan spora. Ini ya, ini paku, ini kotak spora, nanti ini pecah, keluarlah sporanya. Ketiga, pecahnya kulit buah pacar air yang dewasa. Ini ya. Ini pasti semua pernah lihat. Ini daunnya bisa digunakan untuk mewarnai kuku. Yaitu gerak higroskopis ya. Sudah 2 gerak. Yang ketiga adalah gerak etionom. Ya. Gerak etionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Jadi berdasarkan arah rangsang dan arah respon terhadap rangsang, gerak etionom dibedakan menjadi 3. Ya, gerak nasti, gerak tropisme, gerak taksis. Ini pembagian gerak etionom ya, etionom boleh. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arahnya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Ini digarisbawahi kata tidak ya. Gerak tumbuhan yang arahnya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Contoh, tikmonasti atau seismonasti. Jadi tikmonasti itu rangsangannya rangsangan mekanis berupa sentuhan. Contohnya, daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Ya, kita sentuh, dia mengatup. Disebut tikmonasti ya. Niktinasti
Rangsangannya berupa suasana gelap, disebut juga gerak tidur. Ini daun lamtoro ini akan menutup pada malam hari saat suasana gelap, disebut gerak tidur. Fotonasti ini rangsangannya berupa cahaya, ya. Ini contohnya, mekarnya bunga Mirabilis jalapa, bunga pukul 4 pada sore hari. Jadi rangsangannya berupa cahaya matahari. Yang terakhir adalah termonasti, suhu, ya, rangsangannya berupa suhu. Ini mekarnya bunga tulip pada musim semi, ya, karena suhu sudah sesuai, maka dia akan mekar. Ini contoh-contoh gerak nasti. Kemudian yang berikutnya adalah gerak tropisme, ya. Ini adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau gerak nasti tadi, arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contoh, ya, fototropisme. Kalau ada kata foto berarti cahaya, ya. Rangsangannya cahaya matahari. Ini gerak tumbuh tanaman ke arah cahaya matahari. Ya. Ini gerak tumbuh tanaman ke arah cahaya matahari. Ini adalah percobaan, ya. Jadi kalau tanaman ditaruh di tempat tertutup, ya, lalu dikasih satu lubang, nanti tanaman itu akan tumbuh ke arah cahaya, ya. Itu contoh fototropisme. Yang kedua, geotropisme. Geo artinya bumi, ya. Jadi rangsangannya berupa gaya tarik bumi. Nih, contohnya gerak akar menuju pusat bumi, ya, gerak akar menuju pusat bumi. Atau yang kedua, gerak tanaman menjauhi pusat bumi. Jadi kalau gerakannya mendekati rangsang, rangsangannya tadi gaya tarik bumi. Kalau gerakannya menuju gaya tarik bumi disebut geotropisme positif. Kalau menjauhi disebut geotropisme negatif, ya. Yang berikutnya adalah hidrotropisme. Hidro berarti air, ya. Rangsangannya berupa air. Contohnya adalah gerak akar menuju tempat yang banyak airnya. Ini, gerak akar ke arah air. Yang terakhir adalah tikmotropisme, rangsangan mekanis tadi, ya, rangsangan sentuhan, ya. Tikmotropisme ini gerak sulur ke arah benda yang disentuhnya. Nih, tanaman yang punya sulur, misalnya jipang, ya, ini sulurnya. Atau satu lagi yang menjalar adalah sirih, ya. Jadi kalau sulurnya ini menyentuh kayu, maka sulurnya akan tumbuh di situ. Jadi itu 4 contoh gerak tropisme: fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Yang ketiga adalah gerak taksis, ya. Gerak taksis adalah gerak pindah seluruh tubuh yang arahnya ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Arahnya ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Contoh fototaksis, ya. Rangsangan berupa foto tadi artinya cahaya. Contohnya, klorofil bergerak ke arah permukaan yang ada cahaya. Jadi semua klorofilnya pindah. Kemotaksis, kalau ada kata kemo berarti itu zat kimia, ya. Rangsangan zat kimia. Contohnya, gerak sel sperma menuju sel telur dalam peristiwa pembuahan. Ya, itu
Contoh gerak taksis. Apa yang membedakan gerak taksis dengan gerak tropisme? Kalau gerak taksis itu gerak pindah seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh. Gerak pindah seluruh tubuh. Kalau gerak tropisme ini gerak pindah sebagian tubuh tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan ya. Nah, itu tadi 3 gerak pada tumbuhan, gerak etionom pada tumbuhan, gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Kesimpulan, tumbuhan hanya dapat bergerak secara terbatas. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, gerak etionom. Ya. Berdasarkan arah rangsangannya, gerak etionom dibedakan menjadi gerak nasti, gerak taksis, dan gerak tropisme. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.